Keterbukaan kasus polisi tembak anak. Penanganan tegas atas tawuran bersenjata tajam diperlukan. Namun, penanganan itu diharapkan tetap terukur, terlebih lagi dalam penggunaan senjata api. Kasus penembakan anak-anak oleh polisi di Medan, Sumatera Utara Minggu 4 Mei lalu menjadi pelajaran bersama bagi Polri bagaimana menangani tawuran anak dan remaja dengan senjata api. Pada hari itu, Kepala Kepolisian Daerah Sumut, Inspektur Jenderal Wisnu Hermawan Februanto mengungkapkan, Kepala Kepolisian Resor Belawan, Ajun Komisaris Besar Olwan Sihaan, memimpin pengamanan tawuran di Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Tawuran pun awalnya bisa dikendalikan polisi. Namun, saat pulang melalui jalan tol Belawan Medan Tanjung Morawa, Olwan Sihaan melihat tawuran meluas ke badan jalan tol. Sekitar 10 orang kemudian menghadang mobil dinas Kapolres Belawan. Sebagian dari mereka membawa senjata tajam. Di dalam mobil hanya ada Sihaan dan sopirnya. Sihaan pun mencoba menangani tawuran itu hingga melepaskan tembakan peringatan dan tembakan ke arah pelaku tawuran. Penembakan itu menyebabkan seorang anak bernama Muhammad Suhada tewas dan Basri dirawat di rumah sakit. Dari cerita Wakil Wali Kota Medan, Zakiuddin Harahap, kawasan Belawan merupakan salah satu pusat peredaran narkoba paling besar di Medan. Dari hasil pemeriksaan polisi terhadap 20 pelaku tawuran, sebanyak 17 orang diantaranya positif menggunakan narkoba. Kapolres Belawan juga dinonaktifkan selama 1 bulan untuk menjalani pemeriksaan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Kasus ini menjadi perhatian Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Komisioner Kompolnas M. Hoirul Anam mengapresiasi Polda Sumut dan Polres Belawan karena tidak menutupi fakta-fakta terkait kasus penembakan anak itu. Kompolnas bisa leluasa bertemu saksi dan melihat bukti yang ada. Keterbukaan semacam ini yang diperlukan agar duduk soal kasusnya dapat terang benderang. Kompolnas menyimpulkan ada pelanggaran prosedur dalam penanganan tawuran. Level ancaman yang dihadapi Kapolres Belawan saat pengamanan tawuran dinilai tidak mendesak untuk melepaskan tembakan. Terlepas dari kasus penembakannya yang didorong untuk diusut tuntas, akar masalah dari tawuran anak dan remaja juga perlu mendapat perhatian. Kompolnas menilai tawuran berakar dari persoalan sosial yang tak kunjung diselesaikan di daerah tersebut, yakni angka putus sekolah yang tinggi, kemiskinan, dan peredaran gelap narkoba yang luas. Oleh karena itu, tekad pemerintah Kota Medan untuk berfokus menangani persoalan sosial di Belawan perlu didukung. Mereka tengah menyusun rencana penanggulangan anak putus sekolah, serta edukasi untuk tidak tawuran dan tidak menggunakan narkoba. DPRD dan warga setempat perlu mengawal program Pemkot Medan ini. Saudara, kami ajak Anda untuk melihat informasi apa saja di Harian Kompas hari ini, 10 Mei 2025. Di halaman muka terdapat foto berita. Ini merupakan foto seorang anak di desa Kashmir yang melihat ke jendela luar ketika mereka dievakuasi dari desa mereka menyusul penembakan semalam di Pakistan di desa Gingal, distrik Uri, wilayah Kashmir yang dikuasai India. Di sebelah kanan kita lihat ada judul besar, Penjuru Dunia Bersukaria Menyambut Paus Leo XIV. Ini terkait dengan terpilihnya paus baru. Ada 2 wilayah yang mendapat kesan lebih begitu ya. Papua sampai Sikalio mencatat kesan mendalam pada Paus Leo ke-14. Lawatan dan pelayanan Paus Leo diyakini akan membawa harapan baru pada dunia. Prevost yang memilih nama kepausan Leo XIV meninggalkan kesan khusus bagi Indonesia. Harian Kompas juga melengkapi artikel mengenai terpilihnya Paus Leo ini dengan profil yang bisa Anda baca di halaman muka Harian Kompas. Dari Vatikan kita bergeser terkait dengan informasi ekonomi. The Fed tahan suku bunga, ruang BI semakin sempit. Bank Sentral Amerika Serikat kembali mempertahankan suku bunga acuannya sebesar 4,25 hingga 4,5%. Keputusan ini dinilai kian mempersempit ruang bagi Bank Indonesia memangkas suku bunga di tengah perekonomian yang melambat. Ada juga informasi di halaman 15 yang senada dengan tajuk rencana Harian Kompas terkait dengan Kepala Polres Belawan langgar prosedur. Level ancaman yang dihadapi Kapolres Belawan saat pengamanan tawuran dinilai tidak mendesak untuk mengeluarkan tembakan yang mengenai 2 remaja. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menyimpulkan insiden penembakan 2 remaja oleh Kapolres Belawan
merupakan pelanggaran prosedur. Informasi ini dan sorotan lainnya, saudara, dapat Anda baca di Harian Kompas yang terbit pada hari ini atau mengakses di kompas.id.